Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak sekali tradisi dan tentunya masih lestari hingga kini. Tradisi Jawa Tengah ada cukup banyak, mulai dari kelahiran, pernikahan hingga kematian. Tradisi merupakan sebuah kebudayaan yang diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Kebudayaan bisa bermacam-macam, mulai dari kebudayaan yang berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan masyarakat hingga kebudayaan yang berhubungan dengan keagamaan. Tradisi akan terus berjalan serta tetap lestari jika masyarakat setempat tetap melaksanakan upacara-upacara tradisi tersebut. Berikut berbagai macam tradisi Jawa Tengah yang masih lestari. Tradisi Jawa Tengah yang pertama adalah tradisi wetonan. Wetonan merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat dari suku Jawa Tengah. Istilah wetonan dalam bahasa Jawa memiliki arti yaitu untuk memperingati hari kelahiran. Pada umumnya, upacara wetonan dihelat ketika ada seorang bayi yang usianya telah menginjak 35 hari. Pada hari ke-35 dari lahirnya sang bayi, maka keluarga dari bayi tersebut akan mengadakan upacara bernama nyelapani. Istilah nyelapani memiliki bentuk dasar selapan yang artinya ialah sama dengan 1 bulan dalam perhitungan Jawa atau 35 hari. Tradisi wetonan dilaksanakan oleh masyarakat Jawa dengan tujuan agar bayi yang baru lahir terhindar dari segala mara bahaya dan mendapatkan rezeki maupun keberuntungan yang lebih. Sadranan merupakan upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa Tengah dan menjadi reminiscensi dari upacara Srada Hindu yang dilaksanakan pada zaman dahulu. Masyarakat Jawa melaksanakan upacara sadran pada bulan Jawa Islam Ruwah, tepatnya sebelum bulan puasa atau pada bulan Ramadan menurut tahun Hijriyah. Upacara sadran ini dilaksanakan dengan melakukan ziarah kubur dari makam ke makam dan disertai dengan menabur bunga atau dikenal dengan istilah nyekar. Melaksanakan tradisi sadran menjadi salah satu bagian penting bagi masyarakat suku Jawa. Hal ini dikarenakan para pewaris tradisi telah menjadikan tradisi sadranan sebagai sebuah momentum untuk menghormati para leluhur dan menjadikan ekspresi ungkapan wujud syukur pada Sang Pencipta. Syawalan memiliki makna sebagai pertemuan yang telah direncanakan oleh beberapa orang atau bahkan oleh sekelompok masyarakat di mana kelompok tersebut akan bertemu dan melakukan silaturahmi yang berisi ikrar untuk saling memaafkan satu sama lain dan memulai kehidupan baru yang lebih baik dengan tujuan agar situasi di masa depan dapat menjadi lebih tenteram. Syawalan disebut juga sebagai tradisi halal bihalal di mana orang-orang akan berkumpul dan mendatangi rumah orang yang mereka kenal untuk meminta maaf pada pemilik rumah, kemudian pemilik rumah pun akan menyambut para tamu dan saling memaafkan. Ada 2 acara Syawalan keraton yang cukup populer yaitu Grebek Syawal Keraton Yogyakarta dan Grebek Syawal Keraton Solo. Tradisi popokan ini masih lestari hingga saat ini dan berawal dari sebuah cerita mengenai seekor harimau. Konon suatu ketika di desa Sendang di daerah Jawa Tengah, masyarakat diteror oleh kemunculan seekor harimau. Kemunculan hewan tersebut mengusik ketenteraman masyarakat. Dikarenakan masyarakat merasa terganggu, maka berbagai cara maupun senjata telah dikerahkan masyarakat setempat untuk mengusir harimau tersebut, tetapi selalu gagal. Lalu muncullah seorang pemuka agama yang memberikan saran agar masyarakat setempat tidak mengusir harimau tersebut dengan kekerasan. Masyarakat kemudian memopok atau melempari harimau tersebut dengan menggunakan lumpur sawah dan akhirnya harimau itu pun pergi. Sejak kejadian tersebut tradisi popokan atau tradisi untuk saling melempar lumpur sawah sering digelar. Tradisi popokan memiliki tujuan untuk menjauhkan kejahatan dan menolak bala yang datang ke daerah desa Sendang. Di samping itu tradisi popokan juga menjadi wujud dari rasa syukur yang dirasakan oleh masyarakat kepada Sang Pencipta dikarenakan telah memberikan keselamatan. Tradisi Jawa Tengah selanjutnya adalah upacara Tingkeban. Tradisi satu ini merupakan upacara Jawa Tengah untuk memperingati 7 bulanan bayi yang ada di dalam kandungan atau upacara 7 bulanan kehamilan. Tingkeban adalah upacara paling akhir yang dilaksanakan sebelum masa kelahiran. Hakikat dari Tingkeban adalah untuk mendoakan ibu hamil serta calon bayi. Tujuannya agar ibu dan bayi sehat dan selamat hingga menjelang hari kelahiran. Di samping itu masyarakat suku Jawa juga mempercayai bahwa upacara Tingkeban harus dilaksanakan agar ibu dan anak yang berada dalam kandungan terhindar dari segala mara bahaya.
Upacara tingkeban juga memiliki makna solidaritas primordial yang memiliki kaitan dengan adat istiadat yang telah dilakukan secara turun-temurun. Pada umumnya tradisi berobosan dilaksanakan ketika ada upacara kematian. Berobosan memiliki arti menerobos yang dimaksud ialah berjalan secara bergantian sebanyak 3 kali di bawah peti mati jenazah atau keranda yang sedang diangkat tinggi. Proses berobosan dimulai dari sebelah kanan kemudian bergerak ke kiri hingga kembali lagi ke sebelah kanan. Biasanya para kerabat serta tetangga akan ikut membantu menyiapkan ubeo rampe untuk tradisi ini. Seluruh anggota dari mendiang akan berkumpul kemudian melaksanakan ritual sebagai suatu simbol perpisahan terakhir sebelum jenazah dikebumikan. Dengan harapan agar seluruh anggota keluarga merasa rela dan ikhlas untuk melepaskan mendiang. Ritual berobosan ini menjadi bentuk penghormatan terakhir pada jenazah untuk melepaskan mendiang ke alam selanjutnya.